Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Aditya Mukti Pratama, Agung Hadi Laksamana, dan Ismail Dau. Di sini kami akan membahas mengenai perusahaan Netflix Incorporation. Profil perusahaan, nama perusahaan Netflix Incorporation didirikan pada tanggal 29 Agustus 1997 di Scott Valley, California. Pendiri dari perusahaan Netflix adalah Reed Hastings dan Mark Redhoff. Bergerak di bidang streaming video online, model bisnis awal Netflix adalah penjualan DVD dan rental melalui pengiriman. 1 tahun setelah berdiri, Netflix fokus pada penyiaran DVD daripada penjualan DVD. Sehingga bisnis usaha penjualan DVD pun ditinggalkan. Pada tahun 2007, Netflix memperluas bisnisnya dengan mengenalkan media streaming, namun tetap mempertahankan layanan penyewaan DVD dan Blu-ray. Perusahaan ini memperluas usahanya secara internasional dengan layanan streaming tersedia di Kanada pada tahun 2010 dan terus berkembang hingga sekarang. Layanan Netflix telah beroperasi hingga 190 negara lebih. Teman-teman, aku akan menjelaskan tentang key sukses faktor dan hambatan dari Netflix. Ini ada kata dari pendiri Netflix, itu Reed Hastings. Budaya Netflix yakni selalu menghargai orang, mengutamakan inovasi, dan memiliki sedikit mungkin mekanisme kontrol. Maksudnya adalah gimana caranya tampilan Netflix itu memudahkan bagi siapapun yang mengaksesnya. Nah, ini salah satu faktor kenapa Netflix itu bisa diterima di masyarakat, kayak sukses faktornya. Ini secara global, yaitu dari boomingnya film originalnya sendiri, yaitu judulnya House of Cards. Nah, ini mendapatkan penghargaan Emmy Awards, dan pada Agustus 2015 saham Netflix naik hampir 10.000% secara global. Ada faktor lain, yaitu ditutupnya web streaming banyak dikenal masyarakat Indonesia sejak 2019. Web streaming ini sangat ilegal. Ditutupnya itu kenapa? Karena mengurangi pembajakan film dan meningkatkan kualitas perfilman di Indonesia. Dan mau nggak mau ini memaksakan pengguna yang tadinya menonton film melalui web streaming yang ilegal, memaksakan dirinya harus beralih ke yang legal, yaitu Netflix. Nah, walaupun hadirnya pandemi ini pasti ya sangat buruk lah, namun dalam sisi bisnis ada juga yang menganggapnya ini hal baik. Kenapa? Karena bagi yang bisnisnya itu berbasis online, itu sangat-sangat dapat traffic yang besar. Kenapa? Karena dengan ini tuh kegiatan masyarakat Indonesia tuh terisolasi di rumah, dan itu membuat mereka tuh boring seperti itu. Yang mau nggak mau akhirnya mencari hiburan melalui Netflix. Nah, boomingnya film serial original Netflix pada pertengahan 2020 yang lalu yang kita kenal itu judulnya Money Heist. Nah, sistem Netflix ini terintegrasi sama sistemnya Instagram. Kenapa? Setelah kalian misalnya selesai menonton salah satu series di Netflix, kalian bisa nge-share-nya di Instagram, dan itu mengakibatkan efek triggering lah. Pokoknya bisa men-trigger orang-orang jadi penasaran seperti itu melalui media Instagram. Nah, hambatannya itu pada Netflix dulunya itu
menggunakan untuk menonton Netflix itu kalian harus menggunakan VPN atau Virtual Private Network sebelum 7 Juli 2020. Kenapa? Karena ada masalah hambatan pada government policies. Nah, government policies itu aturan pemerintah yang tidak membolehkan Netflix itu menjadi perusahaan yang tayang di Indonesia gitu. Karena dengan alasan seperti ini, tidak memiliki izin serta memuat konten yang tidak diperbolehkan di Indonesia. Walaupun sebenarnya banyak orang yang menganggap ini adalah persaingan dengan iFlix, yang akhirnya iFlix sempat ada isu undur diri pada 2020 April seperti itu. Namun sekarang masih dilanjutkan. Dan akhirnya action yang dibuat oleh Netflix yaitu mereka bersedia memastikan ketersediaan tools dalam sistem untuk pembatasan akses atau tayangan sensitif dan ketidaksesuaian umur bagi pelanggan. Dengan adanya sistem parental control atau filter seperti itu, Netflix juga bersedia menyediakan mekanisme untuk penanganan keluhan pelanggan, feedback, dan akhirnya secara resmi Netflix dibuka pada 7 Juli 2020, di mana masyarakat tidak perlu lagi menggunakan third party aplikasi seperti VPN untuk mengakses Netflix yang di luar server Indonesia. Ya, sekian penjelasan hambatan dan sukses faktor Netflix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Mukti Pratama. Saya di sini akan menjelaskan tentang faktor-faktor transformasi yang dialami oleh perusahaan jasa yang kami pilih, yaitu perusahaan Netflix. Nah, faktor yang pertama adalah social change atau perubahan sosial. Jadi sekitar tahun 1997 itu terjadi perubahan pada masyarakat, perubahan sosial, di mana pada saat itu banyak masyarakat yang mulai mengenal tentang internet. Nah, si pendiri Netflix ini, Reed Hastings, dia punya ide bagaimana caranya memanfaatkan perubahan yang sedang terjadi ini. Kemudian dia meluncurkan situs pertama Netflix, yaitu netflix.com, di mana para pelanggannya atau orang-orang itu bisa menyewa DVD mereka secara online. Yang awalnya para pelanggan harus datang ke toko secara fisik, namun sekarang mereka tinggal mengakses netflix.com melalui internet. Kemudian tinggal memilih DVD yang mereka inginkan, dan DVD tersebut akan dikirimkan melalui pos. Nah, faktor transformasi yang berikutnya adalah advances in IT atau kemajuan pada bidang IT. Nah, sekitar tahun 2007, Netflix bertransformasi lagi dari perusahaan yang awalnya meminjamkan atau menyewa DVD mereka. Sekarang mereka memulai mendigitalisasi film atau DVD mereka. Nah, Netflix ini mulai menciptakan film dan serial TV mereka yang dapat di streaming langsung dari PC orang-orang atau pelanggan mereka. Nah, dari saat itu mereka mulai mengalami peningkatan pelanggan yang darinya hanya 300.000 orang saat menggunakan situs netflix.com yang masih berbentuk DVD, meminjam atau menyewa DVD. Mereka mulai dapat tambahan pelanggan, yaitu sampai dengan 31 juta orang. Nah, dari situ mereka mulai mengembangkan lagi. Netflix tidak hanya bisa diakses melalui PC, namun Netflix kemudian bisa diakses menggunakan handphone atau smartphone, dan kemudian dapat diakses melalui Smart TV, di mana perangkat-perangkat tersebut hanya tinggal terhubung dengan internet, maka mereka dapat bisa mengakses Netflix secara streaming, secara langsung maupun secara offline yang kemudian dapat ditonton nanti. Lalu faktor transformasi berikutnya adalah globalisasi. Jadi jika sebelumnya layanan Netflix ini hanya melayani para pelanggan yang berada di wilayah Amerika Serikat, pada akhir tahun 2015
tercatat ada 60 negara yang telah mendapatkan layanan Netflix. Beberapa negara juga terdiri dari negara-negara Asia seperti Singapura, Korea Selatan, Hong Kong, dan Taiwan. Hal ini terlepas dari yang namanya globalisasi, di mana Netflix dapat memperluas jangkauan mereka di negara-negara Asia. Dan sejak 7 Januari 2016, co-founder sekaligus CEO dari Netflix mengumumkan ada penambahan cakupan layanan menjadi 180 negara, dan salah satunya adalah Indonesia. Oke, lanjut ke dalam kategori. Jadi, layanan Netflix, perusahaan jasa ini masuk ke dalam kategori apa sih? Nah, menurut saya dan teman-teman saya, layanan Netflix ini masuk ke dalam mental stimulus processing. Kenapa? Karena para pelanggan Netflix ini mereka tidak harus hadir secara langsung ke studio Netflix misalnya. Mereka tidak harus ada saat pembuatan film atau istilahnya sekarang datang ke bioskop seperti itu. Mereka hanya tinggal mengakses Netflix, mengakses film atau serial TV yang mereka sukai dari jarak jauh menggunakan internet ketika mereka membutuhkannya. Nah, lalu alasan kedua kenapa kelompok kami mengkategorikan layanan Netflix ini ke dalam mental stimulus processing, karena dalam melayani pelanggannya, Netflix ini termasuk dalam kategori diinventarisasi, di mana para pelanggannya mengakses Netflix ini, mereka dapat mengakses pada waktu kapan saja, pada kemudian hari, pada besok atau hari ini. Kemudian mereka dapat mengonsumsi konten-konten tersebut secara berulang-ulang kali. Mereka dapat menonton film maupun serial TV mereka secara berulang-ulang kali tanpa ada batas, tanpa ada gangguan. Dan alasan lainnya kenapa kami mengkategorikan layanan Netflix ini, perusahaan jasa ini, ke dalam mental stimulus processing, karena aset yang dimiliki Netflix berupa film dan serial TV-nya itu dalam bentuk tidak berwujud atau istilahnya intangibles. Dan situs Netflix itu secara tidak dikelola secara terus-menerus kan oleh pegawainya, karena situs tersebut sudah otomatis dan tersistematisasi sehingga dapat berjalan sendiri. Saya pikir itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.